Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, Qauluhu wa nukhlisu likulli rajulin minhum minal mahabbati biqadri alladhi awjaba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minat tafdili. Al-Muzani mengatakan, hendaknya kita memurnikan rasa cinta kita kepada setiap person dari para sahabat sesuai dengan kadar yang telah diwajibkan, yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menentukan adanya tafdil, adanya tingkatan dari masing-masing sahabat. Artinya kita wajib cinta kepada semua sahabat secara umum, namun juga kita wajib memperhatikan urutan. Artinya yang dianggap lebih mulia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita berikan cinta lebih besar. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan, ay anna miqdara mahabbatihim yatafawatu bihasabi tafawutihim fil fadli wal manzilati. Maksudnya, kadar cinta kita kepada mereka, kepada para sahabat, itu hendaknya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Wa hadza yuhaffizul muslima an yaqra'a fadail as-sahabati. Maka perkara ini seharusnya membuat seorang muslim termotivasi untuk membaca tentang keutamaan para sahabat. Wa manaqibahum ar-rasyidata. Dan juga membaca sejarah-sejarah mereka yang baik. Wa ma'athirahum al-hamidata. Dan membaca jejak-jejak kehidupan mereka yang terpuji. Hatta tazida mahabbatuhum fi qalbihi. Sehingga bertambahlah rasa cinta kita kepada para sahabat. Wa idza zadat al-mahabbatu fi qalbihi, zada al-ittiba'u wal ittisa'u bihim. Ketika rasa cinta kita bertambah kepada para sahabat di dalam hati kita, maka akan bertambah pula semangat untuk mengikuti dan meneladani mereka. Qauluhu, kemudian Al-Muzani mengatakan, "Tsumma lisairi ashabihi min ba'dihim radhiyallahu anhum ajma'ina." Kemudian kita juga wajib mencintai para sahabat yang lain setelah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Ai nukhlisul mahabbata aidan lisair sahabati min ba'dil asyrati. Maksudnya, wajib bagi kita memurnikan rasa cinta kita kepada seluruh sahabat yang lain selain 10 sahabat yang termasuk al-asyrah al-mubasysyarun bil jannah. Fatajibu mahabbatuhum ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk mencintai para sahabat. Perhatikan, hukumnya wajib. Artinya kalau ada seorang muslim yang tidak cinta kepada sahabat Nabi, bahkan benci kepada sahabat Nabi, maka dia berdosa. Lisabiqatihim fi nusrati hadzal dini wad da'wati ilaihi. Karena mereka adalah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama dalam membela agama ini dan mendakwahkan agama ini. Walima manallahu bihi alaihim min ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, kenapa kita harus cinta kepada mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat berupa Allah jadikan mereka orang-orang yang bisa melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasima'i ahadithihi radhiyallahu taala anhum. Yang ketiga, karena mereka adalah orang-orang yang mendengar langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu taala anhum, semoga Allah taala meridhai mereka semua. Wa mahabbatuhum alamatun 'alal imani. Dan mencintai para sahabat adalah tanda keimanan. Kama anna bughdahum alamatun 'alan nifaqi. Dan sebaliknya, membenci para sahabat adalah tanda kemunafikan.
Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansari. Tanda keimanan adalah adanya rasa cinta kepada orang-orang Ansar. Itu para sahabat yang ada di Madinah. Wa ayatun nifaqi bughdul ansari. Dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa qala aidan, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidak ada yang cinta kepada para sahabat kecuali seorang yang beriman. Wala yubghiduhum illa munafiqun. Dan tidak ada yang benci kepada para sahabat kecuali seorang munafik. Man ahabbahum ahabbahullahu. Siapa yang cinta kepada para sahabat, maka Allah akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahullahu. Siapa yang benci kepada para sahabat, maka Allah pun akan benci kepadanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Qala Tahawi rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan kami artinya ulama Ahlussunnah, kami ulama Ahlussunnah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Namun kami tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara para sahabat. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Dan kami tidak berlepas diri dari satu orang pun sahabat Nabi. Tidak ada satu orang pun sahabat yang dikecualikan sehingga boleh dibenci. Tidak ada. Wa nubghidu man yubghiduhum. Dan kami membenci orang yang membenci para sahabat. Wa bighairil khairi yadhkuruhum. Dan kami juga membenci orang-orang yang menyebutkan para sahabat tidak dengan kebaikan. Menyebutkan tentang para sahabat dengan keburukan. Membongkar aib-aib mereka. Menyebutkan mereka dengan gaya bahasa yang tidak pantas. Dengan penyebutan yang merendahkan atau semisalnya. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Dan kami tidak akan menyebutkan tentang para sahabat kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama. Dan dia juga merupakan keimanan dan perbuatan kebaikan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun. Dan membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan dan juga perbuatan melebihi batas. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kemudian Al-Muzani mengatakan, wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Hendaknya mereka disebutkan bersamaan dengan keutamaan-keutamaan mereka. Dan mereka diceritakan bersamaan dengan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Artinya, kita tidak boleh menyebut para sahabat kecuali dengan konteks yang baik. Dzakara al-musannifu haqqan akhara min huquqis sahabati radhiyallahu anhum. Di sini Al-Muzanni menyebutkan hak yang lain dari hak-hak para sahabat yang ada. Wa huwa ta'dadu fadailihim wa manaqibihim. Itu hendaknya kita menghitung-hitung keutamaan mereka dan jasa-jasa mereka. Allah Azza wa Jalla fi kitabihi qad bayyana fadailahum. Dan Allah Azza wa Jalla juga di dalam Al-Quran telah menjelaskan banyak sekali keutamaan para sahabat. Wa madaha zahirahum wa batinahum fi ayatin adidatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji lahir dan batinnya para sahabat di dalam beberapa ayat. Min dzalika qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah taala, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang muhajirin yang fakir, yang miskin, yang mereka telah dikeluarkan, diusir dari negeri mereka, dari Mekah. Dan mereka juga telah dipisahkan dari harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka orang-orang muhajirin rela untuk diusir demikian, karena mereka mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
wa yansurunallaha wa rasulah, dan karena mereka ingin membela Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur imannya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mereka mempersiapkan rumah mereka dan juga mempersiapkan iman mereka, yaitu orang-orang Ansar di Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, padahal mereka tidak sama sekali memiliki hajat, kebutuhan duniawi dari orang-orang muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan orang-orang Ansar, mereka mendahulukan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri dalam keadaan susah. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan siapa yang bisa menjauhkan sifat pelit dari dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Hasyr 8-9. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat. Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang asyidda, yang keras kepada orang-orang kafir, ruhama, penyayang kepada sesama kaum mukminin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan karunia dari Allah dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terdapat tanda-tanda di wajah-wajah mereka yang merupakan bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Permisalan mereka terdapat di dalam Taurat dan juga Injil. Artinya, akan diutusnya Nabi SAW itu sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian juga tentang sifat-sifat dari sahabat beliau. Jadi Rasulullah dan sahabatnya itu sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil, sifat-sifatnya. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Bagaikan benih tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas tersebut menjadi kuat dan menjadi tebal dan berdiri tegak lurus di atas batangnya, menjadi tanaman yang kokoh. Ini adalah permisalan yang Allah buat tentang para sahabat. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para sahabat Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan tunas tanaman untuk si tanaman. Sebagaimana kita tahu, semakin banyak tunas dari tanaman, maka akan semakin membuat tanaman itu bertambah besar, bertambah kokoh. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasanya disebutkan di sini para sahabat bagaikan tunas yang kokoh. Itu karena kekokohan, kekuatan iman mereka. Yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Yang mana ini membuat senang orang yang menanamnya, para petaninya, dan membuat benci orang-orang kafir. Perhatikan, liyaghidha bihimul kuffar. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan bahwasanya orang yang benci kepada para sahabat, maka mereka kafir. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan para sahabat itu bagaikan benih yang menjadi pohon yang kokoh, yang kuat, yang membuat senang orang yang menanamnya dan membuat benci orang-orang kafir. Artinya apa? Artinya yang benci kepada para sahabat, mereka kafir. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Malik rahimahullah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
Surat Al-Fatih ayat 29. Wa najidu anna as-salaf as-saliha harasu ala jam'i fadail as-sahabati al-waridati fi sunnati. Dan kita dapati para ulama salafus saleh, mereka bersemangat untuk mengumpulkan keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi yang terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi, yang terdapat dalam riwayat-riwayat. Fi mu'allafatin katsiratin, mereka kumpulkan di dalam berbagai macam tulisan yang banyak. Sawa'un mufradatan aw dhimna ummahatil musannafati. Baik mereka tulis menjadi sebuah kitab tersendiri atau ditulis sebagai bagian dari kitab-kitab induk. Liyata'allaman nasu manazilas sahabati. Agar manusia mengetahui bagaimana kedudukan mulia para sahabat. Wa yaqduru lahum qadrahum al-wajiba lahum syar'an. Dan agar manusia bisa memposisikan para sahabat sesuai dengan posisinya yang mulia, yang mana ini adalah perkara yang diwajibkan oleh syariat. Yaitu untuk memposisikan para sahabat sesuai dengan posisinya. Memuliakan para sahabat sesuai dengan hak mereka. Hukumnya wajib. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.